Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Salatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin. Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Amma ba'd. Bapak Ibu dan saudara-saudara sekalian yang dirahmati Allah. Alhamdulillah setelah kita dengarkan pengalaman yang luar biasa dari Kang Seno ya tadi. Semoga menambah semangat kita. Dalam kesempatan yang mulia ini, kita akan masuk materi yang keempat dari Syariah Business Class. Biasanya saya menyebut begitu ya. Kalau di sini sudah UDC 2. Baik, untuk mempersingkat waktu, saya akan share screen. Materi kita adalah metode penarikan hukum syariat yang 5, atau yang disebut Ahkamul Khomsah. Ahkamul Khomsah, hukum syariat yang 5. Jadi sudah disinggung sebelumnya bahwa hukum syariat itu tidak hanya sekedar Al-Quran dan Sunnah. Jadi Al-Quran dan Sunnah itu baru bahan mentah ya. Belum bisa diamalkan secara langsung. Oleh karena itu perlu dimasak dulu, perlu digodok dulu sehingga bisa diamalkan. Nah, bagaimana metodenya? Nah, dari seluruh materi Syariah Islamiyah ini kita sampai nomor 4 ya, metode penarikan hukum syariah. Yang akan kita pelajari untuk metode penarikan hukum syariah ini ada 7. Yang pertama adalah metode istidlal, yang kedua adalah metode istimbat, yang ketiga metode penarikan hukum dari sunnah Rasul, yang keempat metode istiqro'i, yang kelima metode ijtihad, yang kelima metode tarjih, yang ketujuh metode tatbiqul hukmi. Untuk metode istidlal dan istimbat kita bahas hari ini, karena istidlal cuma sedikit dan mudah. Insya Allah 2 ini kita gabung jadi 1. Nah, insya Allah nanti 7 metode ini kita kaji semuanya, sehingga paling tidak kita punya kerangka utuh dari metode penarikan hukum syariat. Baik, kita mulai dengan metode istidlal dan istimbat ya. Metode istidlal dan istimbat. Metode istidlal itu apa? Metode istidlal itu menarik hukum syariat dari nas melalui dalalahnya. Ya, maupun mafhumnya. Dalalah itu bisa disebut pemahaman maknanya ya. Jadi dari pemahaman makna yang terkandung dalam nas itu langsung ditarik hukum syariat. Baik dari mantuknya maupun dari mafhumnya. Mantuk itu yang tersurat, kalau mafhum itu yang tersirat. Kalau di Indonesia kan gitu. Dan setiap bahasa selalu memiliki makna-makna seperti itu. Jadi setiap bahasa mesti ada makna tersuratnya dan ada makna tersiratnya. Seperti kalau bahasa Indonesia saya mengatakan, mohon maaf saya mau ke belakang. Itu memiliki 2 arti. Makna mantuknya ke belakang maksudnya benar-benar ke belakang. Kalau rumah saya belakangnya itu adalah dapur. Itu kalau saya ke belakang terus ke dapur itu makna mantuknya. Tapi orang Indonesia tahu kalau ngomong ke belakang itu yang dimaksud ada mafhumnya. Yaitu apa?
saya mau ke kamar kecil, ke kamar mandi. Itu untuk memperhalus bahasa supaya tidak vulgar. Kalau ngomong saya mau kencing atau saya mau berak itu pas lagi ada makan itu kan tidak sopan. Saya mau izin mau ke belakang itu lebih sopan. Tapi semua orang sudah paham. Itu yang disebut mafhum. Dalam bahasa Arab juga demikian, termasuk di dalam ayat-ayat Al-Quran dan As-Sunnah. Dan nanti mafhum juga dibagi-bagi, ada mafhum muwafaqah, ada mafhum mukhalafah. Nah itu kalau mau pendalaman lagi, kaitannya dengan usul fikih, nanti akan dibahas lebih dalam. Apa yang kita sampaikan ini tetap masih kerangka besar, jadi untuk memberikan pondasi, nanti kalau mau masuk kepada rincian-rincian yang lebih mendalam, dipersilahkan. Tapi pemberian kerangka ini sangat penting untuk memberikan guidance, ya, guidance, supaya kita bisa, kalau memang mau lebih rinci, lebih dalam, sudah ngerti medannya, kira-kira begitu. Kayak tadi diajari Ustadz Seno tadi, dari nol saja bisa, tanpa modal besar, bisa menjadi pengusaha properti. Nah, itu kan diberi guidance yang sangat bermanfaat. Yang kedua, metode istimbat. Yang disebut metode istimbat itu apa? Metode istimbat itu menarik hukum syariat yang tidak dinyatakan secara eksplisit oleh nas. Sehingga perlu dikaitkan dengan nas yang lain untuk ditarik kesimpulan hukumnya. Jadi kalau metode istidlal itu bisa langsung difahami dari makna-makna ayatnya atau dalalahnya, kalau metode istimbat tidak bisa langsung disimpulkan. Tetapi harus dikaitkan dengan ayat yang lain. Itu namanya istimbat. Nah, untuk mempermudah pemahaman, kita harus masuk contoh-contohnya ya. Mari kita lihat terlebih dahulu metode istidlal. Metode istidlal. Jadi kalau mau jadi mujtahid, harus pelan-pelan, tahu kerangkanya dulu. Misalnya kita menemukan ayat dalam surah Al-Baqarah 275. Wa akhallallahu al-bai'a wa harrama riba. Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba. Kalau ada ayat seperti ini, kita langsung bisa menarik kesimpulan hukum. Bahwa jual beli itu hukumnya halal dan riba hukumnya haram. Jadi dari ayat ini langsung ketemu kesimpulan hukumnya. Kenapa? Karena langsung disebut di dalam makna ayatnya. Langsung disebut dalam dalalahnya bahwa jual beli itu halal, riba itu haram. Penarikan hukum seperti ini namanya istidlal. Ini contoh yang langsung kepada mantuknya, langsung kepada makna tersuratnya. Jadi langsung dari makna yang tersurat, semua manusia langsung bisa memahami bahwa jual beli itu boleh, halal, dan riba itu haram. Sudah, ini tidak bisa diperdebatkan lagi. Sudah sangat jelas, langsung bisa dipahami dari makna dalalahnya. Contoh kedua, kita bisa lihat dari mafhumnya. Kalau ini mantuknya, kita ambil contoh dari mafhumnya. Yaitu dari hadis Nabi, misalnya bisa imati zakatun. Ketika Nabi mengatakan bisa imati zakatun, terhadap hewan yang dikembalikan itu ada kewajiban zakatnya.
terhadap hewan yang dikembalikan itu ada zakatnya. Ini juga bisa langsung diambil satu hukum bahwa hewan ternak yang dikembalikan itu wajib dikeluarkan zakat. Itu maknanya metode istidlal. Terus ini juga bisa diambil mafhumnya. Nah, bisa diambil mafhumnya. Yaitu apa? Dari hadis ini bisa diambil mafhum mukhalafah. Bisa ditarik mafhum mukhalafah atau konotasi terbalik, yaitu apa? Hewan yang di kandang, hewan yang dipelihara di dalam kandang tidak wajib dikeluarkan zakat. Ini juga termasuk metode istidlal. Jadi walaupun nampaknya ini langsung menyimpulkan pemahaman hukum dari dalil, ini sebenarnya tetap masuk kategori metode ijtihad. Jadi semua tadi, yang 7 tadi yang kita sebut semuanya ijtihad sebenarnya. Semuanya ijtihad. Kita menyebut istidlal itu bagian dari metode ijtihad. Istimbat juga bagian dari metode ijtihad. Tadi ada metode istiqro'i, metode yang lain-lain itu termasuk ijtihad sendiri. Jadi walaupun hanya seperti ini, ulama tetap hati-hati. Pemahaman penarikan hukum seperti ini adalah bagian dari ijtihad yang disebut metode istidlal. Baik, sekarang kita masuk yang kedua. Nah, kalau yang pertama mudah ya. Insya Allah semuanya bisa karena yang penting punya bekal bahasa Arab. Dengan menguasai makna bahasa sudah bisa menyimpulkan hukum. Tapi tidak semua ayat-ayat yang ada itu ada makna dalalah yang bisa ditarik hukum syariatnya. Maka perlu istimbat. Nah, sekarang kita masuk metode yang kedua yaitu istimbat. Nah, apa langkah-langkah istimbat? Nah, insya Allah semua ulama, ahli-ahli fikih itu ketika mau menarik hukum syariat itu ada langkah-langkah tertibnya. Nah, kita sebagai orang awam bisanya membuat flowchart-nya supaya mudah difahami. Biasanya untuk kepentingan pengajaran itu zaman modern ini kalau dibuat flowchart itu langsung mudah difahami. Langkah pertama, karena ini flowchart ya, kalau menemukan ayat, baik Al-Quran maupun As-Sunnah, dicari dulu khitabnya. Nah, ini terkait dengan definisi hukum syariat kemarin. Al-hukmu syar'i huwa khitabu syari al-muta'alaku bi'af'alil ibad. Bil iqtidai awit takhiri awil wati. Itu lengkapnya begitu. Jadi kemarin sudah didefinisikan hukum syariat itu adalah khitabu syari. Seruan dari pembuat hukum, yaitu Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu tidak semua ayat bisa dijadikan hukum syariat. Tidak semua ayat bisa ditarik menjadi hukum syariat. Ayat-ayat itu harus mengandung khitab. Kemarin sudah dijelaskan ayat-ayat yang kaitannya dengan keagungan Allah, hubungannya dengan kebesaran Allah. Ayat-ayat tentang kejadian-kejadian alam semesta ini. Ayat-ayat tentang bagaimana keindahan surga, dahsyatnya neraka. Ayat-ayat tentang kisah-kisah Nabi. Itu semuanya tidak bisa ditarik hukum syariat. Tidak bisa ditarik hukum syariat. Kenapa? Karena tidak mengandung khitab. Masuknya adalah dalil-dalil akidah. Masuknya dalil akidah. Tidak bisa masuk dalil syariah. Jadi sekali lagi kita tegaskan, yang bisa masuk dalil syariah
harus dalil-dalil yang mengandung khitab Allah dan Rasulnya. Ini step pertama. Oke. Step kedua, ini karena flowchart, khitab itu nanti dibagi dua. Khitab Allah dan Rasulnya dibagi dua, yaitu khitab yang berupa perintah dan khitab yang berupa larangan. Jadi, ayat-ayat Al-Quran itu ada yang mengandung perintah dan ada yang mengandung larangan. Perintah maknanya itu untuk kita laksanakan, larangan itu maknanya untuk kita tinggalkan. Ini langkah kedua. Kemudian langkah ketiga, ini tuntunan dari ulama ya. Kalau ketemu ayat Al-Quran yang mengandung perintah atau mengandung larangan, harus diperiksa lagi. Perintahnya itu bersifat jazm atau ghairu jazm. Larangannya juga demikian, larangannya itu bersifat jazm atau ghairu jazm. Ini langkah ketiga. Jazm itu apa? Jazm itu perintah yang mengindikasikan tegas. Indikasinya tegas, harus dilaksanakan. Yang kalau tidak dilaksanakan itu akan mendapatkan sanksi dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Makanya kalau kita itu menjadi juragan, ini juragan-juragan properti, kalau punya karyawan, memberi aturan itu harus jelas. Nggak boleh ini, nggak boleh ini, nggak boleh ini. Boleh ini, boleh ini, boleh ini, dilarang ini, dilarang, harus jelas. Misalnya diumumkan karyawan masuk jam 8, pulang jam 4. Itu sebenarnya aturan yang belum jelas. Kenapa? Nanti karyawan masih tanya, kalau saya datangnya terlambat gimana gitu loh. Nah, berarti kalau masih muncul pertanyaan kayak gini kan aturannya belum jelas. Masuk jam 8, iya kalau terlambat setengah jam gimana? Kalau terlambat 1 jam gimana? Kalau juragannya ngomong, ya kalau terlambat ya nggak apa-apa. Ya sudah, berarti perintahnya tidak jazm, tidak jelas. Tapi kalau sampai juragannya ngomong, kalau sampai kamu terlambat 5 menit saja, nanti gajimu saya potong 10%. Kalau kamu terlambat 15 menit, saya potong 25%. Kalau kamu terlambat 30 menit, saya potong 50%. Wah, gawat ini. Gawat. Berarti aturan masuk jam 8 ini jazm. Nah, bagi karyawan langsung menangkap, wah ini jazm. Jangan sampai terlambat, walaupun 5 menit. 10% itu gede. Larangan juga begitu. Larangan itu, misalnya, selama jam kantor tidak boleh keluar dari kantor. Selama jam kantor dari jam 8 sampai jam 4 tidak boleh keluar dari kantor. Nah, tidak bolehnya ini jazm atau ghairu jazm. Ini bagi pegawai masih belum jelas, itu masih belum jelas. Pasti masih tanya, nanti kalau saya keluar, misalnya jemput istri atau ngantar anak, atau jemput anak sekolah, itu gimana gitu loh. Kalau juragannya ngomong, ya sana, nggak apa-apa gitu loh. Nah, berarti larangan itu bersifat ghairu jazm, tidak tegas itu, tidak jelas. Tapi sama seperti tadi, kalau sampai juragannya ngomong, kalau sampai kamu keluar kantor, setengah jam aja, gajimu saya potong 10%. Kalau kamu keluar kantor 1 jam, nanti gaji kamu saya potong 50%. Wah, gawat ini. Sadis betul juragan kita. Itu namanya larangan yang bersifat jazm, tegas. Demikian juga kitab Allah dan Rasulnya. Ternyata kitab Allah dan Rasulnya itu tidak bisa. Perintah itu langsung disimpulkan jazm,
larangan, langsung disimpulkan jazm juga nggak bisa. Perlu ada tambahan penjelasan. Nah, tambahan-tambahan penjelasan yang berasal dari ayat-ayat yang lain, itulah yang disebut metode istimbat. Itu yang membedakan metode istidlal dengan metode istimbat. Jadi sebelum sampai kepada kesimpulan hukum harus dikaitkan dengan ayat-ayat yang lain untuk memberikan status perintah itu jazm atau ghairu jazm. Nah, indikator yang bisa menunjukkan status perintah itu jazm atau ghairu jazm disebut apa? Disebut qarinah. Nah, alhamdulillah ketemu Mbak Qarinah. Sakti ini Mbak Qarinah. Jadi Qarinah itu perempuan karena ada tak marbutohnya. Nah, dalam perbincangan dunia usul fikih, para ulama itu selalu akrab dengan qarinah. Sehingga nanti kenapa ada satu ulama dengan ulama lain kok kesimpulan hukumnya beda, itu pasti perbedaan di dalam mencari qarinah ini. Kadang-kadang sudah dicari, ketemunya apa? Ketemunya ghairu jazm. Tapi ada yang mencari, ketemunya jazm. Nah, ini menimbulkan perbedaan dalam kesimpulan hukum. Jadi kalau diurutkan, kalau ada ayat yang mengandung khitab, khitabnya perintah, kemudian dicek qarinahnya ternyata mengindikasikan. Berarti qarinah itu indikator. Mengindikasikan jazm, maka ulama menyimpulkan hukumnya adalah wajib. Berarti wajib itu apa? Maknanya harus dilaksanakan. Kalau dilaksanakan mendapat pahala, kalau ditinggalkan akan disiksa Allah Subhanahu wa taala. Nah, itu maknanya jazm. Kalau ada khitab Allah berupa perintah dan indikasinya atau qarinahnya menunjukkan ghairu jazm, kemungkinannya dua, yaitu sunnah. Sunnah maknanya apa? Kalau dilaksanakan itu lebih baik, berarti dapat pahala. Tapi kalau ditinggalkan tidak mendapatkan azab dari Allah Subhanahu wa taala. Nah, maknanya sunnah. Tapi khitab Allah yang berupa perintah, yang ghairu jazm itu bisa bermakna takhir atau pilihan yang disebut mubah. Mubah itu maknanya pilihan. Misalnya saya haus. Bismillah. Ini kopi. Kalau saya haus minum kopi atau minum teh itu mubah. Ternyata saya milih minum kopi. Nah, itu namanya mubah. Dan pasti ada ayat yang memerintahkan itu. Mesti ada perintah yang muncul dari Allah atau Rasulnya. Misalnya apa? Kulu wasrobu mimma razaqakumullah, misalnya begitu. Makanlah, minumlah dari apa-apa yang sudah direzekikan oleh Allah. Itu kan perintah itu. Tapi makna perintah itu setelah dicek qarinahnya, jatuhnya adalah mubah. Bukan wajib, bukan sunnah. Demikian juga larangan. Kalau ada kitab Allah berupa larangan dan qarinahnya atau indikasinya menunjukkan jazm, jatuhnya adalah haram. Berarti haram itu maknanya kalau dilaksanakan diazab oleh Allah, kalau ditinggalkan malah mendapat pahala dari Allah. Kalau ghairu jazm itu maknanya apa? Larangan itu
maknanya adalah makruh, tidak disukai. Makruh. Tapi kalau dilaksanakan tidak diazab oleh Allah. Kalau ditinggalkan mendapat pahala, itu makna makruh. Sehingga kalau di total jumlahnya 5. Berarti hukum syariat itu tidak hanya halal haram ya. Atau mohon maaf, biasanya kadang-kadang cuma disebut 2 saja, sunnah sama bid'ah. Jadi kalau nggak ada tuntunan dari Rasul itu bid'ah, kalau ada tuntunan dari Rasul itu sunnah. Jadi bukan cuma 2 ya, tapi 5. Nah khusus untuk sunnah Rasul nanti dibahas sendiri. Ada metode penarikan hukum syariat dari sunnah Rasul itu kita sendirikan nanti. Karena spesifik sunnah Rasul itu. Sehingga tidak langsung, pokoknya kalau nggak ada sunnahnya, nggak ada hadisnya, itu bid'ah. Jadi harus hati-hati, harus dicermati lebih dalam lagi. Sehingga tidak tergesa-gesa menjatuhkan itu bid'ah atau sunnah gitu. Intinya apa? Intinya tetap, walaupun nanti dari sunnah Rasul, hasilnya juga 5. Dari sunnah Rasul itu bisa hukumnya wajib, dari sunnah Rasul bisa hukumnya sunnah, dari sunnah Rasul bisa hukumnya mubah, dari sunnah Rasul bisa makruh, dari sunnah Rasul bisa haram. Jadi kalau meniru sunnah Rasul malah hukumnya haram. Tetap 5. Jadi jangan dikira pokoknya kalau itu dari sunnah Rasul, terus hukumnya sunnah. Kita niru malah haram. Nah itu nanti dibahas minggu depan ya, pertemuan berikutnya. Karena 5 namanya apa? Ahkamul khomsah, hukum syariat yang 5. Baik, sekarang kita lihat secara lebih dalam makna korinah. Jadi yang paling penting ternyata dalam metode istimbat itu adalah korinah. Kenapa? Korinah itulah yang memberikan status dari perintah Allah itu. Status dari khitab Allah itu menjadi jelas, menjadi clear kalau ada korinah. Korinah itu apa? Al-Qarinah itu dalam bahasa Arab berasal dari korona, yang artinya adalah jamaah, yaitu menggabungkan atau mengumpulkan, atau sohaba, yaitu membarengi atau membersamai. Jadi Korinah itu memang baik hati, karena sukanya apa? Membersamai atau menyertai. Menurut istilah usul fikih, korinah itu adalah kullu ma yubayyinu na'utolabi wa yuhaddidu ma'nahu idza ma jama'a ilaihi wa sahabahu. Yang disebut korinah itu adalah setiap apa-apa yang memperjelas jenis tuntutan dan menentukan makna tuntutan itu jika digabungkan atau dibarengkan dengan tuntutan atau khitab dari Allah. Jadi kalau ada ayat kok dibersamai dengan korinah, langsung jelas status hukum. Itu namanya korinah. Gara-gara dibersamai korinah, langsung jelas status perintah atau larangan Allah. Ya, kayak manusia seperti saya itu, kalau lagi sendirian, ya statusnya apa? Bujang. Begitu dibersamai oleh wanita, langsung jelas statusnya. Oh, sudah menikah. Gara-gara apa? Ada Mbak Korina. Mbak Korina itu memperjelas status saya bahwa saya sudah menikah. Nggak usah banyak omong, begitu dibersamai oleh Mbak Korina, langsung statusnya jelas. Menikah, sudah menikah. Jangan macam-macam. Itu fungsi Korina. Nah, contohnya apa? Jadi
Peran korinah ini terkait dengan status dari tuntutan tadi ya. Status dari tuntutan Al-Quran maupun As-Sunnah. Gara-gara ada korinah ini, maka ulama membuat satu kaidah fikih yang bunyinya al-aslu fil ma'nal amri at-tolak. Asal dari makna perintah itu adalah tuntutan. Jadi jangan mengatakan asal dari perintah itu wajib. Jadi memang agak berbeda. Memang ada ulama yang menyebut al-aslu fil amri lil wujub. Asal dari perintah itu adalah wajib. Nah, itu yang lebih tepat adalah al-aslu fil maknal amri at-tulab. Asal dari makna perintah itu adalah baru tuntutan. Sehingga status tuntutan itu jazm atau ghairu jazm tergantung korinah. Sekarang kita ambil contoh. Kalau ada perintah Allah dari An-Nur 56, Aqimus sholah. Aqimus sholah, ini kan kalimat perintah. Karena ada wawu alif sukun. Ini fi'il amr yang bermakna jamak. Aqimus sholah, dirikanlah sholat. Dirikanlah sholat. Pertanyaannya kalau ada perintah ini jatuhnya apa? Wajib, sunnah, mubah, makruh, haram. Jawabnya apa? Kita tidak boleh menyimpulkan. Jadi jangan sekali-kali mengatakan sholat hukumnya wajib. Dalilnya apa? Aqimus sholah. Aqimus sholah itu baru perintah, baru tuntutan. Yang belum jelas statusnya. Kenapa? Belum dibersamai oleh korinah. Oleh karena itu, kalau ulama ingin tahu status perintah sholat itu apa, apakah wajib, sunnah, atau mubah, jadi 3 kemungkinan ya. Apakah wajib, sunnah, atau mubah, harus dicari korinahnya. Jadi apakah hukum mendirikan sholat itu harus dicari korinahnya. Jangan tergesa-gesa menyimpulkan ini wajib. Nah, korinahnya ditemukan dalam ayat yang lain, yaitu Al-Mudassir ayat 42-43. Masalakakum fis sakor, qalu lam naku minal musallin. Ini 2 ayat ya. Masalakakum fis sakor, kenapa kamu dimasukkan ke dalam neraka sakor? Ini pertanyaan malaikat untuk penghuni neraka. Qalu, para penghuni neraka itu menjawab, lam naku minal musallin. Ini gara-gara saya tidak melaksanakan sholat. Nah, begitu ada ayat ini, perintah sholat itu jatuhnya wajib. Hati-hati. Dari mana tahu itu sholat hukumnya wajib? Karena ada korinah. Karena ada korinah. Korinahnya apa? Al-Mudassir ayat 42 sampai ayat 43. Nah, ini baru metode istimbat. Baik, Bapak Ibu sekalian, kesimpulannya aqimus sholah hukumnya adalah wajib. Oke, sekarang kita masuk contoh-contoh bagaimana ulama melakukan istimbat terhadap dalil-dalil Al-Quran maupun As-Sunnah dengan menggunakan flowchart tadi. Nah, kita latihan beristimbat dengan menggunakan flowchart tadi. Saya ambil contoh pertama adalah At-Taubah 29. At-Taubah 29.
Ada ayat yang sangat panjang, yaitu apa? Qatilul ladzina la yu'minuna billahi wala bil yaumil akhir. Wala yukharrimuna ma kharramallahu wa rasuluhu. Wala yadinuna dinal haqqi minal ladzina utul kitaba hatta yu'tul jizyata aidi wa hum shaghirun. Perangilah orang-orang yang tidak beriman kepada Allah dan hari kemudian atau hari akhir. Dan mereka tidak mengharamkan apa yang diharamkan oleh Allah dan Rasul-Nya. Dan mereka tidak mau beragama dengan agama yang benar, yaitu dari kalangan ahli kitab. Sampai mereka mau membayar jizyah dalam keadaan tunduk dan patuh, atau patuh dan tunduk. Langkah pertama apa? Nah, ini mulai dipraktekkan flowchart-nya tadi. Langkah pertama apa? Tentukan ayat ini mengandung khitab atau tidak. Nah, ini kalau mau jadi mustahid harus urut langkah-langkahnya. Kita harus jawab dulu, mengandung khitab atau tidak? Maka kalau kita mengatakan ayat ini mengandung khitab, maka akan disuruh menunjukkan khitabnya yang mana, tuntutannya yang mana. Nah, insya Allah kalau tahu bahasa Arab, memang kunci untuk beristihad wajib tahu bahasa Arab. Kalau nggak tahu bahasa Arab ya tidak bisa disebut mujtahid. Seorang mustahid yang paham bahasa Arab tentu langsung menyimpulkan ayat ini mengandung khitab. Yang mana? Nah, qatilu, perangilah. Nah, ini khitab, tuntutan. Kemudian pertanyaan berikutnya, step kedua. Perintah ini termasuk kategori apa? Jazm atau ghairu jazm? Kalau dari perintah ayat ini, qatilu, perangilah. Ini jazm atau ghairu jazm? Nah, kita harus bisa menjawab. Jawabnya apa? Jazm atau ghairu jazm? Jawabnya tidak boleh langsung menjawab. Tidak boleh langsung menjawab. Kalau langsung menjawab berarti tidak tahu usul fikih. Wah, ini kalau ulama harus galak. Kenapa? Untuk menyimpulkan ini jazm atau ghairu jazm harus bertemu dengan korinah dulu. Harus ketemu sama Mbak Korinah. Harus dicari korinahnya terlebih dahulu dari berbagai ayat, dari berbagai hadis, semua harus dikumpulkan kaitannya dengan perintah ini. Nah, ini tugas yang paling berat dari seorang mujtahid itu sebenarnya apa? Mencari korinah. Kalau sampai mustahid itu lewat satu saja, itu bisa berbeda loh hukumnya. Nah, setelah dicari, ketemunya pada At-Taubah 39. Ini kan At-Taubah 29. Ternyata 10 ayat berikutnya ketemu korinah. Apa korinahnya? Illa tangfiru yu'adzibkum azaban alima. Kalau kamu tidak mau pergi berperang, ketahuilah bahwa Allah akan menyiksa kamu dengan siksa yang sangat pedih. Nah, berarti perintah tadi, kesimpulannya apa? Korinah tadi mengindikasikan perintah tadi bersifat jazm. Baru kita bisa menyimpulkan, berarti qatilu itu jatuhnya adalah wajib. Nah, ini perintah jihad. Yang kalau tidak dilaksanakan itu disiksa di dalam neraka. Nah, ini kalau nanti tidak ditemukan dengan pembahasan minggu depan, yaitu metode menarik hukum dari sunnah, ini bahaya. Ini kalau sampai di sini aja bahaya.
Ini bisa menimbulkan terorisme. Jadi kita khawatirnya bomber-bomber itu, kalau memang ada ya, kalau itu rekayasa ya wallah alam. Tapi kalau ada umat Islam yang memahami mau dijadikan martir untuk ngebom-ngebom itu, khawatirnya hanya memahami dari ayat ini saja, langsung nyimpulkan wajib, berarti harus ngebom sana, ngebom sini. Wah, ini terlalu tergesa-gesa. Karena ini baru disimpulkan hukumnya, belum membahas tentang bagaimana mengamalkan perintah ini. Nah, cara mengamalkan perintah ini harus dengan penjelasan dari Rasul. Harus ada tafsir dari Rasul. Dari sunnah Rasul. Kayak tadi, kalau kita ketemu aqimus sholah, apa perintah itu setelah diistimbat jatuhnya wajib. Ini nggak bisa langsung diamalkan. Bagaimana tata cara melaksanakan sholat itu harus tahu dari sunnah Rasul. Harus tahu dari sunnah Rasul. Kalau tidak ya nggak bisa sholat, nanti sholat ngawur semua. Termasuk perintah jihad ini. Ini perintah jihad. Jatuhnya wajib. Umat Islam kalau nggak berjihad masuk neraka. Kalau mau melaksanakan jihad dapat bidadari di surga, kan itu selalu itu aja yang digembar-gemburkan. Tapi lupa bahwa jihad itu ada tata caranya. Nggak bisa sembarangan ngebom kayak gitu. Yang itu harus dibahas materi sunnah Rasul. Semua pelaksanaan perintah Allah harus dengan sunnah Rasul. Insya Allah minggu depan kita bahas. Baik, contoh kedua. Oh, contohnya kok saru ya. Oh, tidak tersinggung dengan gambar ini. Kita ketemu ayat Al-Isra 32. Bunyinya apa? Wala takrobuz zina. Janganlah kamu mendekati zina. Pertanyaan pertama selalu sama. Ini mengandung khitab atau tidak? Jawabnya mengandung khitab. Khitabnya yang mana? Nah, jawabnya adalah la takrobu. Nah, la takrobu itu termasuk larangan. Yaitu fi'il nahi. Kalau ada fi'il amr, lawannya adalah fi'il nahi. Larangan. La takrobu, janganlah kamu mendekati. Nah, sekarang pertanyaannya, larangan mendekati zina itu jazm atau ghairu jazm? Kita tidak boleh langsung menjawab. Ingat, hati-hati, tidak boleh langsung menjawab. Harus dicari korinahnya terlebih dahulu. Nah, ini yang berat mengumpulkan korinah itu, baru bisa disimpulkan status hukumnya. Nah, ini kerja ulama yang paling berat mencari korinah. Jadi kalau nanti korinah beda ya nggak usah baper gitu loh. Santai aja. Nanti kalau ada perbedaan pendapat itu kita bisa insya Allah bisa berbesar hati. Kalau ngerti ilmunya gitu. Nggak asal saling menuduh. Kemarin saya lihat di video di YouTube itu, ya Allah, antar ustadz sama-sama ustadz yang besar, terkenal, itu saling serang. Gitu. Yang satu menyerang, ya satu membela diri. Gitu. Itu kan tidak arif, ya, tidak ilmiah. Gara-gara pembahasan tentang musik. Yang satu mengatakan musik itu haram, musik itu haram.
langsung disampaikan hadisnya. Tidak akan datang satu masa di mana ada umatku yang menghalalkan apa? Menghalalkan sutra, menghalalkan apa? Riba, menghalalkan musik dan sebagainya. Akhirnya dengan hanya satu hadis ini langsung disimpulkan musik itu haram. Semua musik itu haram. Ya Allah, ini harus hati-hati ya. Ini harus hati-hati. Karena kalau ketemu satu ayat ini tidak boleh langsung menyimpulkan. Harus diperiksa korinah-korinahnya gitu. Saya juga pernah ditanya itu. Karena ada teman habis ngisi training, sukses di Makassar yang ngisi training. Baru mendarat di bandara sudah dapat SMS dari pesertanya. Alhamdulillah training tadi dahsyat, manfaatnya luar biasa, tapi sayangnya penuh dengan bid'ah. Gitu. Training yang penuh bid'ah dan keharaman. Kenapa? Ditanya. Karena ada musiknya. Gitu. Kaget. Terus dikasih dalilnya tadi. Dia tanya sama saya, ini gimana cara menjawabnya? Maka saya jawab hanya satu dalil, kita tidak boleh menyimpulkan hukum. Harus dikumpulkan semua dalil-dalil kaitannya dengan musik tadi gitu. Untuk menentukan jazm atau ghairul jazm. Atau untuk menentukan ini bersifat mutlak atau muqayyad gitu loh. Itu pembahasan berikutnya. Larangan ini bersifat mutlak untuk semua musik atau ada takyidnya gitu. Nah, itu harus hati-hati. Saya kasih contoh, saya tunjukkan hadis. Kalau ada hadis kayak gini, kesimpulan Anda bagaimana? Hadisnya intinya begini. Dulu Rasul pernah berboncengan dengan Ibnu Umar. Naik onta, berboncengan gitu. Di jalan tiba-tiba terdengar suara seluring. Ada suara suling. Rasul langsung menutup telinganya, ditutup pakai dua tangannya. Terus kemudian Rasul tanya, ya Ibnu Umar, serulingnya sudah berhenti apa belum? Suara serulingnya. Sudah ya Rasul, baru dibuka. Saya tanya kepada teman, kalau ada hadis ini, musik kesimpulannya apa? Mendengarkan musik, kesimpulannya apa? Halal apa haram? Bingung dia. Ya haram, ya salah. Salah kalau Anda menyimpulkan dari hadis ini, musik itu haram. Salah. Kenapa? Justru dari hadis ini, kesimpulannya mendengarkan musik itu halal. Loh, dari mana? Ya dari pertanyaan Rasul kepada Ibnu Umar. Musiknya sudah berhenti apa belum? Berarti dari tadi Ibnu Umar itu mendengarkan suling, dibiarkan oleh Rasul. Berarti mendengarkan musik itu halal. Itu baru ketemu satu hadis. Nah ini korinah-korinah ini harus dikumpulkan sehingga bisa menyimpulkan. Ternyata tidak bersifat mutlak. Ada musik yang memang haram, ada musik yang halal gitu loh. Tidak bisa langsung digeneralisir semua musik itu haram. Itu berarti membuang banyak sekali hadis-hadis yang membolehkan musik. Sebenarnya ada banyak itu hadis-hadis. Ketika Rasul pulang dari perang disambut dengan sholawat badar, yang menyambut pakai rebana lah istilahnya sekarang. Dan Rasul riang gembira. Tidak melarang, berarti apa? Sambutan pakai musik itu boleh gitu loh. Berarti apa? Memang ada yang boleh, ada yang dilarang. Nah, ini harus hati-hati. Pentingnya apa? Mengumpul-ngumpulkan korinah. Untuk larangan berzina, ini baru dilarang mendekati zina. Dilarangnya itu haram atau makruh, ini tidak boleh langsung disimpulkan. Dilihat korinahnya dulu. Ternyata ada korinah pada kelanjutan ayatnya. Kelanjutan ayatnya langsung jadi korinah.
Innahu kana fahisatan wa sa'a sabila. Sesungguhnya zina itu adalah perbuatan yang keji dan seburuk-buruknya jalan. Jadi yang namanya korina tidak harus dalam bentuk ancaman siksa ya, bisa dalam bentuk zam atau celaan yang tegas dari Allah atau Rasulnya. Misalnya ada kata la'ana Rasulullah SAW itu sudah zam itu. Dilaknat itu maknanya masuk neraka. Nah ini sudah bisa menjadi korina bahwa mendekati zina. Jangankan berzina, mendekati berzina itu sudah haram. Korinanya ternyata dua. Ditemukan lagi di dalam An-Nur ayat 2. Az-zaniyatu waz-zani fajlidu kulla wahidin minhuma mi'ata jaldah. Berzina perempuan dan berzina laki-laki, maka cambuklah masing-masing keduanya dengan 100 kali cambukan. Jadi kalau ada perbuatan yang diancam hukuman hudud atau jinayah di dunia itu termasuk jazm, indikator yang menunjukkan jazm. Sehingga bisa disimpulkan bahwa larangan mendekati zina ini jatuhnya adalah jazm. Korinahnya mengindikasikan jazm sehingga kesimpulannya apa? Hukumnya haram. Nah, ini pentingnya korinah. Pentingnya korinah. Oke, sekarang nomor 3. Contoh nomor 3. Dari hadis sekarang. Sholatul jama'ati afdolu min sholatil fadzi sab'in wa isrina darajah. Sholat berjamaah itu lebih utama dari sholat sendirian, bandingannya 27 derajat. Hadis kedua. Inni kuntu nahitukum an ziyaratil kubur. Fazuruha. Ada lafaz yang ditambah ala fazuruha. Sesungguhnya aku dulu pernah melarang kalian untuk berziarah kubur. Maka sekarang berziarahlah. Nah, dua hadis ini, langkah pertama apa? Menjawab dulu. Mengandung khitab atau tidak. Nah, gitu. Hadis pertama, ini tidak ada kalimat perintahnya. Nggak ada fi'il amrnya. Tapi mengandung khitab. Jadi ternyata khitab tidak harus fi'il amr. Ini sebenarnya menggunakan kalimat berita. Ini hanya khobar. Tapi walaupun ini hanya kalimat berita, tapi ulama bisa memahami bahwa sholat jamaah itu dianjurkan oleh Rasul. Sehingga dari hadis pertama, Rasul itu sebenarnya memerintahkan kepada umat Islam untuk sholat berjamaah, walaupun tidak menggunakan kalimat perintah. Sedangkan hadis kedua, Rasul memerintahkan berziarah kubur. Karena ada kata fazuruha, ini fi'il amr. Pertanyaannya, perintah dan larangan ini termasuk jazm atau ghairu jazm? Jawabnya apa? Tidak boleh langsung menjawab. Harus dicari korinahnya. Dan korinahnya dari berbagai hadis. Harus dicari. Ternyata korinah pertama itu dari takrir Rasul, yaitu diamnya Rasul. Rasul diam terhadap apa yang dilakukan oleh sahabat itu sudah menjadi hukum syariat. Nah, itu pembahasan minggu depan. Khusus tentang sunnah Rasul. Diamnya Rasul terhadap sekelompok orang yang sholat sendirian itu mengindikasikan bahwa sholat berjamaah itu tidak jazm. Yang kedua, diamnya Rasul terhadap sahabat yang tidak mau berziarah kubur itu juga menyimpulkan korinah itu ghairu jazm. Kesimpulannya,
berziarah kubur dan sholat berjamaah itu hukumnya sunnah, tidak wajib. Kalau berjamaah itu wajib, maka kalau kita sholat sendiri berarti tidak diterima oleh Allah. Berarti kalau kita sholat sendirian, batal. Tidak sah. Kenapa? Memahami sholat berjamaah itu wajib. Padahal korinahnya menunjukkan ghairu jazm. Nah, menyimpulkan hukum nggak boleh pakai perasaannya. Nggak boleh. Walaupun mungkin ditemukan banyak perintah-perintah, saya akan membakar orang yang tidak mau sholat berjamaah di masjid. Walaupun itu kayaknya jazm, tapi kalau ada korinah, satu aja ada korinah yang menunjukkan ghairu jazm, itu nggak bisa disimpulkan sholat jamaah itu wajib, nggak bisa. Jadi hati-hati menyimpulkan hukum, karena kalau disimpulkan itu wajib, berarti takrir Rasul ini dibuang. Padahal itu hadis juga, takrir Rasul. Takrir Rasul itu sunnah. Jadi harus hati-hati ya. Saya dulu ingat, zaman saya kuliah itu, sukanya ngikuti kajiannya Pak Amin Rais. Kalau Pak Amin Rais ceramah, saya ngintil terus, saya ngikuti. Karena idola dulu zaman mahasiswa. Pernah saya ingat beliau ngasih ceramah subuh. Bulan Ramadan itu, memberikan kuliah subuh. Karena kos saya kan dekat rumahnya. Saya jamaah di masjidnya. Kemudian ada satu cerita. Nah ini mohon maaf ya. Beliau keluar dari masjid, kemudian ada yang negur, mahasiswa juga. Pak Amin, mohon maaf. Pak Amin celananya isbal. Menutup mata kaki, isbal itu. Memang kenapa? Itu tidak bisa mencium baunya surga. Terus Pak Amin malah jawabnya enteng aja. Nggak apa-apa, saya nggak bisa mencium baunya surga. Yang penting saya masuk surga, terus ditinggal gitu. Nah, saya itu pertama kali mendengar kata isbal itu. Zaman saya mahasiswa. Isbal itu apa sih? Menutup mata kaki apa nggak boleh? Terus saya mencoba cari-cari referensi. Ada majalah-majalah yang menjelaskan isbal. Kesimpulannya, wah hadis-hadis yang mencela isbal itu banyak. Kesimpulannya isbal itu haram. Isbal itu haram. Kemudian saya tanya ke Ustadz, gitu. Kalau belajar sendiri kan ya bahaya. Gitu. Tanya ke Ustadz. Ini benar nggak kesimpulan bahwa isbal itu haram? Menutup mata kaki bagi laki-laki itu haram. Kalau celananya sampai nutup mata kaki. Terus sama Ustadz saya dibukakan pendapat-pendapat ulama terdahulu. Pendapat Imam Syafi'i. Misalnya ya. Ditunjukkan. Ternyata penyimpulan bahwa isbal haram itu hadisnya belum lengkap. Belum lengkap. Ada hadis yang tidak muncul. Yaitu apa? Ternyata Abu Bakar itu berisbal juga. Pernah Abu Bakar itu isbal dilaporkan kepada Rasul. Ya Rasul, Abu Bakar itu, ya kurang lebih ya, mana hadis. Abu Bakar itu isbal gitu loh. Tapi Rasul mengatakan tidak apa-apa karena tidak sombong. Nah, gara-gara satu hadis ini, Imam Syafi'i menyimpulkan isbal itu tidak haram. Mubah gitu. Mubah. Karena Imam Syafi'i menyimpulkan ini ada ilatnya gitu. Jadi tidak membuang hadis sebelumnya, enggak. Isbal itu haram kalau ada kesombongan. Berarti kalau isbal tidak karena sombong itu boleh gitu loh. Nah ini pentingnya mengumpulkan korinah-korinah tadi. Tidak langsung mengeneralisir. Kayak musik itu haram, tidak hanya dari satu hadis. Atau isbal itu haram, tidak hanya dari beberapa hadis. Harus adil ulama itu mengumpulkan semua hadis sahih dan tidak boleh membuang satu hadis sahih, nggak boleh. Harus dijamak. Nah itu nanti ada metode menjamak.
Ini nanti pembahasan berikutnya ya. Itu supaya kita hati-hati. Supaya hati-hati dalam menyimpulkan hukum. Dan nanti kalau ada perbedaan itu santai gitu loh. Nah, kenapa ulama itu mengatakan haram? Kenapa ini mubah? Kita itu bisa melacak dan bisa memilih kok. Pendapat yang kuat. Mentarjih istilahnya. Nanti ada metode tarjih. Ya, sabar masih pertemuan keempat. Contoh keempat. Ini juga kalau dilihat hadisnya, ngeri kalau langsung disimpulkan itu. Mangkana musiron liyang kiha falam yangkih falaisa minna. Wah, ini kan hadisnya ngeri ini. Barang siapa yang mampu tapi tidak mau menikah, itu tidak termasuk golonganku. Wah, ini berarti menjomblo hukumnya haram ini. Tidak termasuk golonganku. Wah, ini golongan Islam aja enggak ini. Bisa kafir kalau orang membujang terus itu. Ayo, ada yang masih bujang enggak? Dosa, dosa, dosa. Ayo, kawin, kawin, kawin. Kenapa? Ini hadisnya ada. Hadis berikutnya lebih tegas lagi. Anan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam naha anit tabatul. Bahwa sungguhnya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam itu melarang membujang. Tabatul itu membujang. Coba kalau kita ketemu cuma dua hadis ini, kesimpulannya apa? Membujang hukumnya haram. Berani ini larangan tidak menikah atau larangan membujang. Jadi hadis pertama Rasul melarang orang kaya tapi tidak mau menikah. Hadis kedua Rasul melarang seseorang untuk tidak menikah selamanya, membujang. Nah kesimpulannya apa? Ini larangan yang bersifat jazm atau ghairu jazm. Nah, tidak boleh langsung menyimpulkan, tidak boleh langsung menyimpulkan. Harus dilihat korinahnya. Korinahnya menunjukkan yang pertama diamnya Rasul kepada sahabat yang kaya tetapi tidak menikah. Diamnya Rasul itu hadis, sunnah Rasul itu, yaitu takrir Rasul. Jadi kalau Rasul mendiamkan sahabat yang nggak menikah itu maknanya apa? Menikah itu tidak menikah itu ghairu jazm, tidak menikah. Larangan tidak menikah itu ghairu jazm. Termasuk Korinah 2 diamnya Rasul terhadap sebagian sahabat yang sampai akhir hayatnya tidak menikah. Didiamkan oleh Rasul itu sudah menjadi korinah. Karena itu hadis, takrir Rasul itu hadis. Kesimpulannya apa? Tidak menikah atau membujang itu hukumnya adalah makruh. Tidak dapat pahala. Tapi nggak dosa. Berarti enak menikah, sudahlah berpahala. Sudahlah enak berpahala. Alhamdulillah. Ini masih bapak-bapak senyum-senyum. Itu baru satu ya. Jangan diterusin nih, ibu-ibu nanti bisa marah nanti. Contoh 5. Sekarang ada ayat dari Quran. Wa idza halaltum fastaudu. Apabila sudah tahalul, yaitu menyelesaikan ibadah haji, fastaudu, maka berburulah. Wah, ini diperintahkan berburu. Pakai kalimat perintah loh ini. Fil amr, fastaudu, berburulah. Kemudian sholat Jumat. Wa idza qudiyatis sholatu fantasiru fil ard. Apabila kamu selesai menunaikan ibadah sholat Jumat, bertebaranlah kamu di muka bumi. Ini juga kalimat perintah. Fantasiru. Pakai fil amr. Fastodu fantasiru. Ini perintah-perintah jatuhnya apa? Jazm atau ghairu jazm? Nah, ini nggak bisa langsung menjawab. Harus dicari korinah. Berdasarkan korinah yang dikaji oleh para ulama, korinah 1 menunjukkan apa? Allah telah memerintahkan untuk berburu di mana ketika berikhram
ketika menggunakan kain ihram, jadi sudah niat untuk ihram itu dilarang berburu. Termasuk ketika Allah memerintahkan bertebaran di muka bumi, itu dilarang ketika masuk azan Jumat, jual beli itu dilarang. Nah, maknanya apa? Kalau ada perintah yang sebelumnya dilarang, itu jatuhnya ghairu jazm. Tapi agak aneh, ghairu jazmnya itu bukan sunnah gitu loh. Perintah ini jatuhnya bukan sunnah, tetapi mubah. Kenapa tidak sunnah? Nah, ini harus ngerti usul fikihnya. Jadi kalau ada larangan untuk melakukan satu perbuatan, kemudian ada perintah yang berlawanan dengan larangan itu, sebenarnya perintah itu hanya menunjukkan bahwa larangan itu sudah selesai. Mudahnya begini, contohnya, misalnya saya umumkan, Bapak Ibu sekalian, kalau mengikuti kajian saya, dilarang makan. Nah, gitu. Setelah kajian saya, silahkan makan. Atau makanlah, gitu loh. Perintah makanlah itu bukan sunnah, bukan wajib. Tapi kalau saya mengatakan setelah selesai kajian itu makanlah, maknanya itu hanya pengumuman bahwa larangan makan itu selesai. Berarti setelah kajian itu mau ngapain saja terserah, nggak harus makan gitu loh. Wah, kajian selesai, makan, nggak ada makanan. Wah, ini nggak dapat kesunahan, nggak. Perintah makanlah itu hanya menunjukkan larangan makan selesai. Berarti setelah itu mau tidur, mau makan, mau minum, mau jalan-jalan ya terserah. Mubah. Tapi ya ada yang memahami wajib. Saya pernah itu pas mudik istirahat sholat Jumat. Selesai sholat Jumat saya pengennya wiridan ya nunggu sejenak lah melepaskan penat karena nyupir terus itu. Baru sebentar mau wiridan duduk di masjid diusir sama takmir masjid. Fantasiru, keluar, nggak boleh. Nggak boleh diam di masjid. Setelah Jumat harus bertebaran. Ya Allah. Ini berarti memahami fantasiru itu wajib gitu loh. Kalau diam itu haram. Ayo keluar. Masya Allah. Padahal perintah bertebaranlah itu hanya menunjukkan larangan jual beli. Semua aktivitas ketika datang sholat Jumat itu selesai, larangannya selesai. Berarti setelah sholat Jumat mau duduk-duduk ya monggo, mau makan-makan ya monggo, mau jual beli ya monggo, itu mubah, semuanya mubah. Nah, alhamdulillah 5 sudah kita bahas. Kesimpulannya apa? Status perbuatan manusia itu 5 kemungkinan. Fardu yang bermakna wajib, haram yang bermakna terlarang, mandub yang bermakna sunnah, makruh dan mubah. Nah, yang penting apa? Jangan lupa kaitannya dengan status perbuatan manusia atau standar perbuatan manusia yang kita bahas. Seorang muslim wajib memastikan perbuatannya ada status hukum. Jangan sampai berbuat, misalnya kita bisnis terus, sudah bertahun-tahun bisnis tapi nggak tahu status hukum bisnis itu apa. Walaupun bisnisnya kebetulan benar, nggak ada pahalanya. Zong. Kalau sampai kita beramal, nggak tahu status hukumnya. Zong itu. Sayang kan? Kita ngaji terus bolak-balik ikut pengajian. Nggak tahu status hukum ngaji itu apa. Zong. Nggak ada pahalanya. Karena Nabi mengatakan, man amila amalan laisa alaihi amruna fahuwa raddun. Barang siapa yang beramal dengan satu amalan yang tidak melalui perintahku, maka amalan itu tertolak. Walaupun sangat baik, sangat banyak, sangat bermanfaat, zong, nggak ada nilainya di sisi Allah. Dan yang dimaksud status hukum itu adalah 5 kemungkinan tadi. Apakah wajib, sunnah, mubah, makruh, atau haram. Tujuannya apa? Nah,
Ini yang kita cari-cari agar kita tahu dampak perbuatan. Dampak yang pasti perbuatan itu, baik jangka pendek, jangka panjang, maupun jangka panjang sekali, untuk meraih pahala dari sisi Allah. Berarti kalau nggak tahu status hukumnya, dampaknya buruk, tetap masuk neraka. Karena tertolak amalnya. Nggak dinilai sama sekali oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ingatlah, setiap perbuatan manusia nanti akan dimintai pertanggungjawaban oleh Allah. Wa kullu shay'in fa'aluhu fiz zubur. Segala sesuatu nanti akan dicatat semua dalam kitab Zubur. Buku catatan dari malaikat Raqib dan Atid. Firman Allah yang lain, "Faman ya'mal mithqala dzarratin khairan yarah, wa man ya'mal mithqala dzarratin syarran yarah." Barang siapa yang beramal satu kebajikan, walaupun sebesar zarah, itu pasti akan melihat balasan. Dan barang siapa berbuat kejahatan, walaupun setitik, akan melihat balasan. Apalagi jahatnya luar biasa, sampai membunuh orang. Balasannya juga luar biasa. Naudzubillah min dzalik. Kesimpulannya, seorang muslim wajib tahu sebelum berbuat status perbuatannya itu. Ingat, harus dipastikan yang mengikat perbuatan itu status hukum syariat. Apakah wajib, sunnah, mubah, makruh, atau haram. Tidak hanya menyandar kepada ayat Quran dan sunnah. Itu belum hukum syariat. Itu belum hukum syariat. Yang bisa mengikat perbuatan kita itu wajib, sunnah, mubah, makruh, atau haram. Setiap amal perbuatan manusia akan dimintai pertanggungjawaban oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala besok di akhirat. Semoga kita termasuk orang-orang yang beruntung, yaitu masuk surganya Allah. Allahumma amin. Sekian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertanyaan pertama, izin tanya Ustaz, kalau untuk surah Al-Mudatsir ayat 42 dan 43, apakah status hukum syariahnya harus dicari korinahnya dulu? Kira berkenan, Bunda. Silakan. Iya, semua semua perintah itu harus diketahui status korinahnya. Semuanya begitu. Kecuali kalau bisa disimpulkan secara istidlal. Di mana sudah tidak ada ayat-ayat yang lain. Jadi itulah bedanya istidlal dengan istimbat. Jadi istidlal itu kalau bisa langsung difahami dari makna dalalahnya. Kayak tadi, wa akhallallahu al-bai'a wa harrama riba. Allah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba. Ingat, ini baru status hukum ya. Belum pada prakteknya. Seperti jual beli itu prakteknya seperti apa? Itu harus ditambah dengan sunnah. Itu pembahasan minggu depan ya. Kalau kita hanya waton jual beli saja ya tetap salah. Walaupun tahu bahwa itu hukumnya mubah. Ternyata jual beli ada rincian-rinciannya. Ada rukun-rukunnya, ada syarat-syaratnya. Sholat juga demikian, ada rinciannya, ada rukun dan syaratnya. Jadi semuanya harus masih panjang berarti langkah-langkahnya. Tahu status hukumnya, terus kalau mau mengamalkan harus tahu tafsilnya. Kalau istilahnya itu nanti kita lihat di dalam materi sunnah, fungsi sunnah itu menjadi tafsil atau penjelas untuk praktek dari perintah-perintah Allah. Begitu ya, Allah. Baik. Izin bertanya, bolehkah menarik kesimpulan dari dua hadis terkait larangan membujang?
bahwa untuk menikah harus mampu dulu. Nah, ini menarik. Mampu nambah atau mampu gimana nih? Silakan Guru. Iya. Jadi apa? Kembalinya tadi harus dibedakan antara status hukum dengan pengamalannya. Jadi apa? Kalau tadi kita bertanya apa status hukum menikah atau apa status hukum membujang? Kesimpulannya apa? Membujang hukumnya makruh. Berarti tadi kalau ayat tadi atau hadis tadi hanya sampai kepada kesimpulan hukum membujang ya, tidak membahas tentang menikah. Kalau kita bertanya menikah hukumnya apa? Nah, ini harus ada ayatnya. Yang lain, yang kesimpulannya menikah itu sunnah. Nah, seperti tadi, kalau sudah sampai kepada menikah itu hukumnya sunnah, dalam pengamalannya ini perlu tahu pengamalan sunnah menikah lebih lanjut gitu loh. Pasti nanti ada rukun-rukunnya, ada syarat-syaratnya. Ada rukun dan ada syaratnya. Nah, pertanyaan tadi, mampu itu apakah menjadi syarat dalam menikah? Kalau kita periksa, dalam rukun dan syarat menikah ternyata mampu tidak masuk. Jadi, kalau tidak masuk berarti tidak wajib, harus mampu. Apakah kemudian kalau nggak mampu itu jadi haram menikah? Kan begitu kan? Ternyata tidak ada klausul sudah mampu. Termasuk, nah ini yang jadi perdebatan. Kalau ada yang mengatakan, untuk poligami itu syaratnya harus adil. Nah, kalau nggak adil itu tidak memenuhi syarat. Nah, itu kembalikan kepada rukun dan syarat menikah. Apakah dalam rukun dan syarat menikah, termasuk berpoligami, itu ada syarat harus adil? Nggak ada kan? Syarat itu unsur-unsur yang harus dipenuhi sebelum melakukan perbuatan, itu namanya syarat. Seperti wudhu, itu syarat sebelum sholat, gitu loh. Oleh karena itu, kalau ada yang mengatakan syarat poligami itu harus adil, ya mana fikih yang menunjukkan syarat? Syarat itu kan sebelum berpoligami. Nah, bagaimana bisa tahu adil kalau belum poligami? Jadi poligami itu yang harus dilakukan setelah menikah. Setelah menikah dua baru dituntut untuk adil. Tapi bukan syarat. Kalau syarat kan harus dipenuhi sebelum poligami. Lah gimana bisa memenuhi wong poligaminya aja belum kok. Berarti adil itu bukan syarat. Jadi begitu ya. Termasuk apakah mampu itu syarat untuk menikah? Enggak. Kalau sudah menikah baru dituntut untuk mampu menafkahi gitu. Kalau sudah poligami dituntut untuk adil gitu loh. Tapi itu bukan syarat. Maka kemarin kan sudah dibahas apa yang disebut syarat. Itu kan hukum wad'i kan. Ada sebab, ada syarat, kemudian ada apa? Ada mani, ada azimah rusuh, dan ada sah batal fasad. Dan kita sudah tahu yang disebut syarat itu apa? Sesuatu yang menjadi tempat bergantung bagi pengamalan sebuah perbuatan. Yang kalau tempat bergantungnya nggak ada, berarti amal itu menjadi tidak ada atau tidak sah. Jadi syarat itu menjadi tempat sandaran, tempat bergantung. Jadi syarat maknanya apa? Harus ada sebelum perbuatan itu ada. Begitu ya. Tapi untuk haji itu ada. Kalau haji itu syaratnya mampu itu ada.
Nah, ini kita tinggal ngikut ulama saja gitu loh. Begitu ya, Allah. Baik, ada pertanyaan seru lagi nih Gurunda, pertanyaan yang berikutnya. Berarti ketika kita tidak mendengar alat musik yang dilarang itu sunnah atau suatu yang mubah, sama halnya dengan isbal. Kiranya Gurunda dapat menjelaskan sesuai dalil syar'inya. Silakan Gurunda. Iya. Jadi ketika kita tidak mendengar alat musik yang dilarang itu sunnah atau sesuatu yang mubah, sama halnya dengan isbal, tolong penjelasan sesuai dalil syar'i. Yang kita tidak membahas itu. Itu pembahasannya panjang ya. Jadi ini harus dimulai dari kaidah besar. Nanti akan sampai kaidah perbuatan dan kaidah benda. Jadi kaidah benda itu, kaidah besarnya adalah al-aslu fil asya al-ibahah. Malam yari dalil tahrimi. Asal dari semua asya itu mubah, selama tidak ada dalil yang mengharamkan. Oleh karena itu, yang disebut asya tidak hanya benda, termasuk suara itu asya. Semua benda-benda, semua suara-suara, itu hukum asalnya mubah, selama tidak ada dalil yang mengharamkan. Itu kaidah besarnya. Oleh karena itu, berarti untuk mengharamkan itu perlu ada dalil-dalil khusus. Karena nanti dipertemukan dengan kaidah. Dalilul am yabqa fi umumihi malam yarid dalilul takhsis. Dalil yang umum tetap berada pada keumumannya selama tidak ada dalil yang mengecualikan atau mentakhsisnya, mengkhususkannya. Nah, oleh karena itu ulama mencoba berhati-hati. Jadi banyak dalil-dalil yang menunjukkan apa bermusik itu dibolehkan di masa Rasul, di masa Khulafaur Rasyidin. Tapi kenapa ada dalil yang mencela alat musik itu? Ada dalil yang mengharamkan alat musik itu. Maka kemudian dikejar lagi, masih banyak dalil-dalil yang lain. Celaan-celaan Rasul itu kaitannya dengan alat musik itu di sebelah mana itu terus dikejar oleh para ulama. Ini pembahasannya sangat panjang dan harus mengumpul-ngumpulkan dalilnya. Nanti kita kasih contoh-contoh bagaimana beristihad, tetapi mungkin tidak pembahasan alat musik atau isbal ya. Nah, kesimpulannya apa? Kesimpulannya setelah dilacak harus dengan dalil-dalil khusus. Ternyata celaan Rasul kaitannya dengan alat musik itu ada dua. Yaitu kalau syairnya itu syair maksiat atau syair yang membawa kepada kemusyrikan, berarti itu haram. Itu haram. Haram saja dibedakan antara mendengar dengan menirukan. Jadi kalau mendengar misalnya musik kita di pesawat atau di kereta api mendengar musik yang sebenarnya itu musik-musik yang haram. Kalau menurut ulama masih mendengarkan saja itu tetap tidak haram. Haramnya kalau sudah kita menirukan. Jadi kalau mendengar itu tidak bisa dihukumi haram. Kalau sudah mulai ikut nyanyi dengan syair-syair yang haram. Yang kedua, dikaitkan dengan tempat bernyanyinya, tempat bermusiknya. Yaitu kalau tempat bernyanyi atau tempat bermusik itu ada unsur keharamannya. Yang ditunjuk dalam hadis itu terjadi percampuran, ikhtilat laki-laki perempuan. Mereka berpesta pora, nyanyi-nyanyi, bercampur aduk, laki-laki dan perempuan, atau ada minuman-minuman yang diharamkan. Ada minuman yang memabukkan, minuman keras itu. Itu dua indikator yang disimpulkan oleh ulama, sehingga kesimpulannya apa? Musik yang haram itu terkait dengan syair dan terkait dengan tempat. Yang kalau itu muncul berarti haram. Kalau tidak berarti kembali kepada kemubahan.
Kalau syairnya mubah atau syairnya itu malah menyeru untuk mendekatkan diri kepada Allah dan Rasulnya, itu tetap tidak haram. Tidak haram. Itu cara menyimpulkannya. Dan walaupun syairnya itu baik, tapi dilantunkan di tempat yang ada kemaksiatan bercampur aduk, ya tetap haram. Walaupun bersolawat atas Nabi, tapi di tempat yang ada ikhtilat, campur aduk laki perempuan, ya itu tetap haram. Itu contoh yang sudah sampai bentuk jadi. Termasuk dalam hal isbal itu kalau ulama mengambil ilatnya. Jadi larangan itu, jadi nanti kita harus paham bahwa hukum syariat itu ada yang mengandung ilat, ada yang tidak mengandung ilat. Ini harus lebih cermat. Karena apa? Kalau hukum syariat itu mengandung ilat, maka hukum itu beredar mengikuti maklulnya, mengikuti ilatnya. Kalau ilatnya ada, maka hukumnya ada. Kalau ilatnya nggak ada, maka hukumnya tidak ada. Tapi tidak semua hukum syariat itu ada ilatnya. Karena ilat itu harus syariah, tidak boleh ilat itu kesimpulan akal. Harus ditunjuk oleh dalil. Nah, Imam Syafi'i menyimpulkan bahwa larangan isbal itu ada ilatnya. Ada ilatnya. Yaitu apa? Kalau ada unsur kesombongan. Jadi kalau ini memang tradisi di Arab ya. Kebanggaan orang Arab itu kalau pakai baju. Dan ini kalau lebih cermat lagi, tidak semua baju ternyata. Kalau kita teliti hadisnya, itu yang disebut izar. Izar ya. Izar itu seperti apa ya? Seperti gamis itu loh. Jadi ternyata menurut ulama, celana itu tidak termasuk izar. Jadi yang larangan izar itu pakai gamis atau pakai sarung itu loh. Kain yang seperti sarung atau gamis itu yang disebut izar, yang kalau itu sampai menutup mata kaki itu namanya isbal. Maka kalau pantalon ini ada ulama yang sampai memperinci, ya boleh setuju boleh enggak. Jadi kalau seperti celana panjang itu tidak termasuk izar. Jadi yang terkena hukum isbal itu memang memakai izar, karena dalilnya memang menunjuk ke situ. Jadi hati-hati yang pakai sarung, pakai gamis, itu terkena langsung larangan itu, kalau ada unsur kesombongan. Tapi kalau memakai izar itu tidak ada unsur kesombongan, itu menurut Imam Syafi'i tetap tidak haram. Karena ilatnya tidak ada gitu. Jadi tradisi di karangan orang Arab itu memang seperti itu sampai sampai mungkin menyapu jalannya gitu. Nah itu orang Arab itu kan bajunya pakai gamis itu ya, yang izar itu. Nah itu caranya mengamalkan semua hadis diamalkan. Jadi tidak menghalalkan isbal juga tidak, mengharamkan isbal juga tidak. Jadi dilihat ilatnya. Musik juga begitu. Menghalalkan musik juga tidak, mengharamkan musik juga tidak. Selalu begitu ulama itu hati-hati setelah melakukan proses istimbatul ahkam. Nah, intinya begitu. Supaya kita lebih luas ilmu kita, pandangan kita. Tidak sempit gitu loh. Kemudian beda sedikit langsung di bid'ah-bid'ahkan. Itu supaya jangan sampai terjadi seperti itu. Memudah-mudahkan juga nggak boleh. Mempersulit juga nggak boleh. Jadi harus dengan ilmu intinya. Allah. Baik, Guruna. Cukup jelas ya apa yang dipaparkan Guruna. Ini ada, mudah-mudahan Pak Muhammad Rizal cukup jelas ya. Baik, Guruna, ini ada yang japri, Guruna, ini terkait dengan bisnis properti sendiri, Guruna.
Kita ini penarikan hukum syariah harus jelas nih Gurunda, karena Gurunda tadi menyampaikan harus sebelum berbuat harus tahu hukumnya gitu kan. Jadi ini terkait hutang Gurunda. Ada sebagian kan yang menganggap hutang itu haram Gurunda. Jadi sementara kami developer properti syariah ini menyajikan rumah juga dengan hutang gitu kan. Tapi bukan hutang riba tentunya. Nah, mohon masukan Gurunda, bagaimana penarikan hukum syariah terkait yang menyampaikan ada pendapat bahwa berhutang itu haram. Tafadhal Gurunda. Iya, saya belum, ya mungkin pengetahuan saya sangat sedikit ya. Sejauh saya mengkaji muamalah, setahu saya mengkaji fikih muamalah, saya belum pernah menemukan ada ulama yang mengharamkan hutang. Jadi jumhur ulama dalam hal utang piutang itu dibedakan antara yang mengutangi dengan yang utang. Ini pendapat jumhur ya. Jumhur ulama mengatakan orang yang memberi utang itu hukumnya sunnah. Orang yang memberi utang itu hukumnya sunnah. Tapi orang yang berhutang hukumnya mubah. Itu hukum yang jumhur ya. Kalau saya berpendapat, kalau saya mengikuti pendapat yang kuat, bukan pendapat saya ya. Kalau saya pribadi mengikuti pendapat yang kuat, pendapat dari ulama yang saya ikuti, memberi utang itu hukumnya sunnah, berhutang itu hukumnya sunnah. Gitu. Kenapa? Karena Nabi suka berhutang. Ada hadisnya itu. Makanya saya suka mengikuti Nabi, saya juga suka utang. Ngaku. Tapi selalu itu hukum ya, bedakan dengan pengamalan. Kalau hutang itu hukumnya sunat, pasti ada syarat dan rukunnya. Nah, itu sering dilupakan. Kita belajar belajar hanya sampai hukumnya saja yang nggak bisa. Kalau syaratnya nggak dipenuhi, ya nggak dapat sunnah, gampangnya gitu. Nah, ini supaya tidak menimbulkan fitnah, kita harus tahu syarat utang yang bisa mendapatkan sunnah apa. Yang pertama, ada niat yang kuat untuk membayar. Hadisnya langsung menyebut itu soalnya. Siapa saja yang punya keinginan kuat untuk melunasi utangnya, maka akan mendapatkan pertolongan dari Allah. Jadi sebenarnya kalau kita itu memahami utang itu sunnah, itu justru dimudahkan di dalam bayar utang gitu. Saya berani ngomong gini karena merasakan. Ini pengalaman pribadi. Saya amalkan betul itu syarat-syarat utang itu. Pokoknya kalau misalnya sudah janji, saya akan mencicil setiap tanggal 15. Itu saya benar-benar serius. Kalau sudah mau tanggal 15, saya jungkir balik bagaimana saya tetap harus menepati membayar cicilan. Itu walaupun hitungan saya, wah ini kok kayaknya nggak ada duit, sudah mau 15 itu. Saya cuma berdoa, ya Allah, saya ingin selalu mentaati bayar. Itu, ya Allah, pengalaman saya. Ini terus terang saja, saya dulu kan pernah kredit mobil itu. Kredit mobil tapi langsung kepada teman, nggak lewat leasing, nggak lewat lembaga keuangan, langsung kepada teman. Kan itu hanya saling percaya saja. Tapi saya, walaupun teman sendiri, walaupun akrab, walaupun dia kaya, saya tahu dia kaya raya. Mobilnya saya kredit itu mau dia 3 tahun. Tapi saya ingin mengamalkan sunnah Rasul, yaitu apa? Walaupun kadang-kadang kayaknya kok ini nggak ada duit ya, tapi sudah mau tanggal 15, saya serius untuk membayar. Itu ada aja pertolongan dari Allah. Persis hadisnya itu. Allah akan memberikan pertolongan. Makanya saya lebih percaya utang itu sunnah hukum.
Tidak hanya secara ilmu, tapi secara praktek. Yang nomor 2, syaratnya 3 loh. Utang itu untuk perkara-perkara yang disyariatkan. Istilahnya apa? Fi amril masru'in kalau dalam bahasa kitab. Untuk perkara-perkara yang mubah lah gampangnya, yang disyariatkan, bukan perkara-perkara yang apa? Yang diharamkan. Bukan perkara maksiat. Itu baru syarat kedua. Kemudian masih ada yang ketiga, yaitu apa? Ketika berhutang, harus ada dugaan kuat bahwa kita memang mampu membayarnya atau mampu mencicilnya. Itu syarat ketiga. Jadi orang itu pasti punya hitungan ya. Misalnya saya ini normalnya, misalnya saya bisnismen. Terus normalnya saya itu pendapatan per bulan itu 10 juta, ya naik turun tuh 10 juta. Kalau misalnya saya kredit mobil, cicilannya per bulan 15 juta, ya itu jelas nggak masuk akal itu. Dan itu haram hukumnya, tidak sesuai dengan, tidak memenuhi syarat tadi, nggak boleh. Wong pendapatan rata-rata 10 juta kok utang rumah misalnya, beli rumah, cicilannya per bulan 15 juta, ya nggak bisa, kalau pengen dapat sunnah nggak bisa. Kalau 10 juta, biasanya dia bisa saving, bisa sampai misalnya, saya paling per bulan hanya untuk konsumsi harian ya totalnya hanya 30%. Berarti sebenarnya dia punya saving ya 6 juta, 7 juta. Kalau dia cicilannya 5 juta, itu masih masuk. Dalam syarat yang ketiga, ada dugaan kuat dia bisa melunasi utangnya. Nah, selalu kita ingatkan beda antara hukum dengan pelaksanaan hukum. Kalau sudah tahu hukumnya, nanti harus tahu bagaimana pelaksanaannya. Ini menurut pendapat saya tadi yang rojih, hutang hukumnya sunnah. Kalau pengen dapat sunnah, syaratnya 3 tadi. Kalau memang ada nanti customer yang memenuhi 3 syarat itu, ya kasih utang saja. Yaitu apa? Sudah punya niat yang kuat untuk melunasi, itu untuk perkara yang dihalalkan. Yang ketiga, punya dugaan kuat. Nah, ini harus dihitung kan. Punya dugaan kuat, dia bisa mencicil gitu loh. Jangan sampai pecicilan. Insya Allah sunnah. Begitu ya. Allah. Alhamdulillah, semakin jelas. Jadi enggak semakin mantap lah untuk menjalankan properti syariah. Baik, sudah 8.34, tapi ada pertanyaan yang cukup menarik. Satu saja mungkin kita bacakan, yang lain mungkin kita coba bahas di grup. Mengenai dari Muhammad Yusuf Indrajaya, ini dari Kalimantan nih, benar. Mau tanya, saya mendapatkan ilmu dari sebuah kajian yang mengatakan denda itu diperbolehkan dan ada tuntunannya. Mohon penjelasan karena ini berkaitan dengan skema jual beli cicil. Nah, ini terkait ini. Bagaimana penarikan hukum syariah terkait ada yang mengatakan bahwa denda itu boleh ubah. Tafadhol Gurunda. Iya. Itu penarikan hukumnya, kenapa denda boleh, itu dari hadis, orang yang kaya, orang yang mampu, kok menunda-nunda cicilannya, itu zolim, gitu loh. Gara-gara ada hadis ini, orang yang mampu tetapi menunda pembayaran hutangnya itu adalah zolim. Kemudian ditarik satu kesimpulan hukum, karena menunda cicilan itu zolim, maka zolim itu boleh dihukum gitu loh, boleh dihukum. Hukumannya apa? Denda gitu loh.
Nah, itu cara menarik hukumnya, sehingga denda itu boleh. Kalau memang dia mampu, tapi memundur-mundurkan pembayaran utangnya. Nah, ini kan harus ditarjih ya, ditarjih. Nanti kan ada metode tarjih. Menurut saya ini apa? Penyimpulan yang lemah, menurut saya lemah. Kenapa? Karena ada dalil-dalil yang sangat kuat menunjukkan bahwa kalau ada perubahan dari harga, itu langsung Rasul mengatakan itu riba. Jadi kalau jual beli itu sudah disepakati harganya, kalau di dalam cicilan itu kemudian berubah harga karena penundaan, itu Rasul langsung mengatakan itu riba. Maka perintah Rasul harus perintahnya aukasuhuma awir riba. Kamu mengambil yang lebih rendah atau kamu melakukan riba. Aukasuhuma itu maknanya mengambil harga yang lebih rendah itu harga awal. Berarti kalau ditambahi itu riba, langsung disebut kayak gitu. Oleh karena itu, karena ada dalil khusus, setiap tambahan dari cicilan utang itu adalah riba, dalilnya khusus ini. Maka terhadap dalil tadi bahwa orang menunda-nunda itu adalah zalim, ulama itu menarik kesimpulan bahwa boleh memberi hukuman kepada orang yang mampu tapi menunda hutang. Tetapi kalau kita cek dalam fikih-fikih klasik, fikih ulama dulu, hukuman terhadap orang mampu yang menunda hutang itu tidak pernah ada hukuman denda. Karena ulama atau qadhi dalam memberikan hukum tidak mungkin bertentangan dengan hadis yang bersifat khusus tadi. Maka kalau kita cek dalam kitab-kitab fikih, hukuman kepada orang utang yang mampu tapi menunda itu adalah takzir. Takzir itu bukan denda. Takzir itu bisa dikurung misalnya, dihukum kurungan 1 hari atau dihukum cambuk, itu takzir. Tapi tidak ada qadhi yang menghukum orang mampu tapi menunda utangnya itu dengan denda, nggak ada. Kalau sampai ada qadhi memutuskan gitu, berarti qadhinya tidak tahu hadis yang secara khusus melarang denda itu riba, disamakan riba. Jadi boleh menghukum. Qadhi itu boleh memutuskan hukum kalau ada pengadilan Islam. Kalau misalnya developer itu ada kliennya yang cicilannya kok nggak bayar-bayar, padahal dia tahu dia itu mampu, kaya. Tinggal dilaporkan aja. Nanti diperiksa, kalau tetap nggak mau bayar, hukumannya bukan denda, tapi dicambuk bisa. Terserah qadhinya. Atau dikurung, di penjara 3 hari. Tapi tidak boleh didenda. Nah, itu yang saya pahami begitu ya. Allah. Jazakallah khair. Jadi ada satu pertanyaan lagi yang ini harus dijawab guna menghindari fitnah nih Guru. Hukum di negeri kita dalam kurung Muslim saat ini sudah tidak bisa jadi sandaran hidup bernegara. Apalagi Muslim yang istiqomah atau lurus selalu salah atau dicari kesalahannya. Apa langkah konkret kita sebagai Muslim yang mayoritas hanya mementingkan organisasinya dalam kurung nafsi-nafsu sehingga mudah diadu domba atau dipecah. Ini penarikan hukum syariahnya bagaimana nih Guruna? Tafadhol Guruna. Itu nanti ada pembahasan khusus materi terakhir UDC 4 ya. Materi dakwah. Jawabannya itu jangan lengkap karena apa? 14 kali pertemuan lengkap. Apa yang harus kita lakukan kalau melihat negeri kita seperti ini? Berarti apa? Itu lengkap dengan istimbat hukumnya. Sampai menjadi fikih dakwah, gampangnya begitu. Lengkap dengan dalil-dalilnya, kemudian proses istimbatnya. Nah, semoga masih istiqomah sampai UDC 4. Masya Allah. Jangan kemana-mana. Jangan kemana. Alhamdulillah, untuk materi pagi ini kita selesaikan, yaitu metode istidlal dan istimbat. Insya Allah, minggu depan kita masuk yang lebih rinci lagi, yaitu masuk kepada metode menarik hukum dari sunnah Rasul. Ya.
Hati-hati, sunnah Rasul ini yang malah justru bikin pecah belah. Nah, supaya kita ngerti ilmunya secara utuh, kita harus kaji secara mendalam. Demikian dari saya, mohon maaf kalau ada kekurangan. Walafu minkum, billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.